Salah satu tindak kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berasal dari ulah geng motor. Mengutip dari website dpr.go.id, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.844 kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Jumlah tersebut meningkat dari 1.250 kasus pada tahun 2021. Kasus terhangat yang melibatkan geng motor juga terjadi pada 11 Mei 2024. Seorang mahasiswa bernama Andika menjadi korban pembacokan anggota geng motor berinisial RJ di Jalan Raya Empang. Kejadian naas tersebut dipicu oleh salah satu geng motor yang hendak melakukan aksi balas dendam pada geng motor lainnya. Andika yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang selepas nongkrong di alun-alun kota Bogor, tiba-tiba dijegal oleh RJ dan teman-temannya. Tanpa banyak bicara, dengan sadisnya RJ menyabetkan golok ke punggung Andika yang masih duduk di atas motor. Andika sampai terjatuh. Mahasiswa itu sempat lari ketakutan, namun RJ langsung mengejarnya dan kembali membacok Andika. Motor Andika juga dirusak oleh RJ. Sekitar 2 jam kemudian, RJ berhasil dibekuk oleh tim Polresta Bogor Kota. Karena melakukan perlawanan, RJ pun akhirnya harus rela merasakan timah panas yang ditembakkan petugas. Usut punya usut, ternyata Andika ini adalah korban salah sasaran. Tak terbayang rasanya bagaimana kalau kita ada di posisi Andika saat itu. Kebrutalan para anggota geng motor tersebut jelas meresahkan masyarakat umum. Pada kesempatan kali ini, Tilas Tapa akan membawakan sebuah kisah tentang seorang lelaki yang mengklaim dirinya sebagai panglima geng motor ketika berduel dengan polisi. Cerita ini terinspirasi dari kasus nyata yang terjadi di Bandung pada 2021 silam. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Malam itu, di Jalan Ciwastra, Kota Bandung, nampak berjejer pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, dari mulai makanan berat sampai jajanan cemilan. Di sana, ada seorang pedagang surabi yang sudah 8 tahun mangkal di Jalan Ciwastra. Sebut saja namanya Udin. Seperti biasa, sebelum memulai dagangnya, Udin menyiapkan peralatan dan bahan-bahan untuk membuat surabi. Dengan bermodalkan gerobak kecil, Udin mulai membakar arang dan memanaskan cetakan surabinya. Ketika berangkat dari rumah, Udin sudah membuat adonan mentah surabi. Jadi, saat berdagang, dia hanya tinggal mencetak adonan surabi di atas cetakan yang sudah dipanaskan. Selepas Isya, para pembeli yang lalu lalang mulai meramaikan Jalan Ciwastra. Biasanya, para pekerja atau pengendara yang mudik akan berhenti di jalan itu untuk sekedar beristirahat dan jajan tradisional khas Sunda yang dijual Udin. Surabinaya, Surabinaya, kata Udin sambil terus mengipas arang yang ia bakar. Malam itu, dagangan Udin lumayan laris. Udin memang sudah hafal betul kalau setiap akhir pekan di Jalan Ciwastra pasti banyak didatangi orang-orang. Para pembeli berdatangan satu persatu. Mereka membeli surabi dengan jumlah banyak. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dagangan Udin sudah ludes terjual. Tapi pedagang surabi itu tak langsung pulang. Ia punya kebiasaan ngobrol dengan para pedagang lain sambil menikmati kopi hitam sebelum pulang. Dari kebiasaannya ini, Udin jadi sangat akrab dengan para pedagang lain. Sambil mengapit sebatang rokok di sela-sela jari tangan kanannya, Udin bertutur kisah tentang apa saja sambil sesekali tertawa. Udin memang punya selera humor yang tinggi. Ada saja cerita-cerita jenaka yang dibawakan Udin di tengah-tengah obrolan dengan para pedagang. Kehadirannya cukup menghibur, makanya gak heran kalau Udin bisa bertahan di sana sampai 8 tahun. Sifatnya yang humoris dan mudah bergaul membuat para pedagang jadi akrab satu sama lain. Namun, di tengah obrolan yang seru itu, tiba-tiba terdengar gerungan knalpot motor dari arah timur.
Brong, brong, brong. Dari suaranya, Udin bisa tahu kalau itu suara knalpot R-King. Sorot lampu kuning R-King nampak bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ada beberapa motor di belakangnya yang sama-sama menggerung knalpotnya. Mereka sangat ugal-ugalan mengendarai roda dua itu. Ketika rombongan motor itu melewati jajaran pedagang, tiba-tiba saja salah satu pengendara nyungsruk menubruk pedagang rempeyek yang mangkal di pinggir jalan. Bruk! Teman-temannya kemudian berhenti. Bukannya menolong, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Bego sia. Hahaha. Nah, eta pedagang ditubruk, ucap salah seorang dari mereka. Udin yang menyaksikan kejadian itu segera beranjak dari tempat ngopi dan menolong ibu-ibu pedagang rempeyek yang sudah lumayan sepuh. Astagfirullah, emak tidak apa-apa. Hayu pindah dulu mak, kata Udin sambil mengangkat ibu tua itu ke bangku plastik milik pedagang sate. Udin membersihkan pakaian si ibu yang kotor karena terjungkal ke tanah. Para pedagang lainnya menghampiri si ibu dan memberi segelas air putih. Mak, yang tenang ya, tunggu di sini, biar saya yang bereskan dagangan emak, kata Udin lalu menitipkan si ibu pada pedagang sate. Udin segera mengumpulkan dagangan si ibu yang berantakan kemana-mana. Rempeyek-rempeyek yang sudah dibungkus plastik itu sebagian besar sudah hancur dan tak mungkin dijual lagi. Setelah memasukkan rempeyek-rempeyek si ibu ke dalam bakul, Udin lanjut membangunkan orang yang terjatuh dari motornya. Sementara teman-temannya masih saja duduk di atas motor sambil terus tertawa terbahak-bahak. Waduh, Kang, kalau bawa motor tuh hati-hati. Kalau sudah begini kan akang juga yang rugi, kata Udin. Mendengar ucapan tersebut, si pengendara motor merasa tak senang. Ia menepis tangan Udin yang hendak membangunkannya. Kehed, ngomong naon sia teh, gertak si pengendara. Saya cuma mengingatkan, akang sudah menabrak si emak, harusnya minta maaf. Jangan tertawa saja, sahut Udin. Adu mulut pun tak terhindarkan. Melihat sikap Udin yang banyak bicara membuat teman-teman pengendara motor itu turun dan memasang standar 1. Salah seorang di antara mereka menghampiri Udin dan menarik kerah bajunya. Cunguk, jangan banyak tingkah. Kau tak kenal siapa kami, gertak orang itu. Udin yang ternyata menguasai sedikit ilmu bela diri segera menangkis tangan orang itu dan mendorong badannya sampai tersungkur. Plak, pluk. Teman-temannya yang lain segera maju. Bersamaan dengan itu, para pedagang yang dari tadi hanya menonton saja akhirnya turun ke jalan dan melerai pertikaian itu. Udin ditarik pedagang sate. Din, istighfar Din, istighfar. Mereka membawa senjata tajam, ucap pedagang sate sambil menunjuk ke sebuah parang yang dicantelkan di motor. Pedagang yang lainnya menahan para pengendara motor yang tersulut emosi. Sudah Kang, sudah. Maafkan teman kami. Dia hanya ingin membantu, ucap salah seorang bapak-bapak yang mengenakan sarung. Saha ngaran maneh? Teriak pengendara motor. Ngaran aing Udin. Salam kenal ti aing budak Bandung, jawab si Udin penuh emosi. Akibat perselisihan itu, jalan jadi macet. Klakson-klakson mobil yang melewati jalan Ciwastra mulai membunyikan klakson mereka masing-masing. Sambil terus mengucap kata-kata kotor, para pengendara itu mulai menaiki roda duanya dan pergi meninggalkan lokasi keributan. Udin membawa bakul milik si ibu pedagang rempeyek. Orang tua itu nampak kesakitan sambil mengusap bagian pinggangnya. Emak pulang sama siapa? Tanya Udin. Sama anak. Biasanya dia sudah jemput saya jam segini, jawab si ibu. Tak lama kemudian si anak datang dan terkejut melihat kondisi emaknya yang terus mengeluh sakit di bagian pinggang. Ditambah lagi dengan dagangan rempeyek yang sudah menjadi bubuk. Emak kenapa? Tanya si anak. Udin segera merangkulnya. Tadi ada pengendara motor yang tak sengaja menubruk dagangan emak. Sebaiknya kamu segera bawa emak ke tukang urut, kata Udin. Tanpa pikir panjang, si emak pun langsung dibonceng menuju rumah tukang urut. Setelah itu, Udin dipanggil oleh tukang sate yang sedang berembuk dengan pedagang lain. Din, kau tahu tidak mereka itu siapa? Tanya tukang sate. Saya tidak kenal. Memangnya kenapa?
Jawab Udin ketus. Mereka itu anggota geng motor, Din. Lain kali kamu harus hati-hati. Bisa celaka kamu kalau sampai berurusan dengan mereka, ucap tukang sate. Para pedagang yang lainnya mengiyakan apa yang dikatakan si tukang sate. Mereka mengingatkan Udin kalau geng motor biasanya akan melakukan hal nekat ketika mengincar korbannya. Tapi Udin tak terlalu menghiraukan peringatan itu. Tukang surabi tersebut justru meminta semua untuk melupakan kejadian barusan. Sementara itu, para anggota geng motor yang berseteru dengan Udin mendatangi bos mereka di markas. Sebut saja namanya Baung. Mereka menghadap sambil berjalan sempoyongan. Ternyata sebelum berkendara, mereka sudah menenggak banyak minuman keras. Itulah yang menyebabkan mereka jadi ugal-ugalan di jalan. Di markas, mereka melaporkan kericuhan yang terjadi di Jalan Ciwastra. Bos, anjing si Udin, anjing. Wawanian nantang aing gelut, kata salah satu anggota geng motor yang beler. Baung yang sedang dalam pengaruh obat-obatan cuma ketawa ketiwi. Pembicaraan mereka malah ngaur kesana kemari. Bos geng motor itu mengajak mereka menikmati beberapa linting gele untuk dihisap. Alhasil malam itu berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan sikap si bos pada laporan anak buahnya. Mereka berpoya-poya sampai muntah, lalu tergeletak tidur. Keesokan harinya, pukul 12 siang, Baung baru bangun dari tidurnya. Dia pergi ke dapur meminum air hangat dan mencuci muka. Baung masih tak ingat pada laporan anak buahnya tentang kericuhan semalam. Ia menyalakan televisi dan memakan kacang sisa semalam. Tak lama kemudian, orang yang berseteru dengan Udin bangun. Dia duduk di sebelah Baung, meminum air putih, lalu kembali menceritakan kejadian semalam. Baung pun terkejut. Baru kali ini ada orang yang berani menantang gengnya. Padahal cerita aslinya tidak seperti itu. Anak buahnya sedikit mendramatisir perseteruannya dengan Udin. Bahkan dia bilang kalau Udin sempat menantang bos Baung untuk ribut. Jelas itu membuat Baung marah. Budak mana eta si Udin? Tanya bos geng motor itu. Anak buahnya menjelaskan kalau Udin adalah salah satu pedagang di Jalan Ciwastra. Kita harus bikin perhitungan, bos, kata anak buah Baung. Nanti malam kita berangkat, kata Baung, lalu pergi entah kemana. Malam harinya di Jalan Ciwastra, seperti biasa, Udin menjalani aktivitas dagangnya, membakar arang dan mengipasinya sampai bara menyala. Ia mulai mencetak surabi-surabi hangat dan menjajakan dagangannya. Surabina ye, Surabina, kata Udin. Perseteruan Udin dengan geng motor kemarin malam masih menjadi perbincangan di kalangan pedagang. Si Udin dagang tidak hari ini? Tanya seorang penjual pecel lele. Ada, dia masih dagang seperti biasa, jawab tukang sate. Wah, bener-bener si Udin nekat sekali dagang malam ini. Tukang sate tak terlalu menghiraukan obrolan penjual pecel lele itu karena sedang melayani pembeli. Beberapa saat kemudian terdengar gerungan motor dari arah timur. Ternyata geng motor itu benar-benar datang ke Jalan Ciwastra. Baung yang memimpin anak buahnya segera menghentikan laju roda duanya dan menepi di depan ruko kosong. Mana yang namanya Udin? Tanya Baung pada anak buahnya. Tuh bos, itu orangnya, jawab si anak buah sambil menunjuk ke arah Udin. Baung pun berjalan diikuti anak buahnya yang berjumlah 5 orang. Tanpa mengucap salam, tiba-tiba saja Baung menendang tungku berisi bara yang sedang dikipasi Udin. Prak! Udin terkejut dan loncat ke belakang. Bara yang menyala pun berhamburan kemana-mana. Adonan yang sedang dicetak pun berantakan. Maneh Udin, gertak Baung. Udin melotot menatap ketua geng motor itu. Apa-apaan ini? Ucap Udin. Kemudian Udin melihat salah seorang dari mereka yang kemarin berseteru dengannya. Ia pun sadar kalau mereka adalah geng motor yang menubruk pedagang rempeyek kemarin malam. Kenapa? Kau tidak senang? Kata Baung kembali menggertak. Dagangan Udin pun diacak-acak dan ditendang. Prak, prak. Udin langsung berdiri dan mendorong Baung yang makin kurang ajar. Lamun Saryawani, gelut jeung aing hiji-hiji. Gertak Udin menantang duel 1 lawan
lawan 1. Hajar dia, perintah Baung pada salah satu anak buahnya. Dengan kemampuan bela dirinya, Udin lompat dan menerjang lawannya dengan tendangan keras. Anak buah Baung langsung tersungkur. "Hudang sia kehed," kata Udin sambil memasang kuda-kuda. Baung geram dan langsung mengambil tindakan sendiri. Ketua geng motor itu menyerang Udin menggunakan balok kayu di tangan kanannya. Bruk! Pukulan Baung mengenai kepala Udin hingga bocor. Pedagang surabi itu terjatuh. Melihat kesempatan itu, anak buah Udin langsung maju dan mengeroyok Udin dengan tangan kosong. Bruk! 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 Wajah Udin pun dihujani pukulan bogem. Sekujur tubuhnya dihantam dengan benda tumpul. Tukang sate yang melihat kejadian itu pun segera mengajak pedagang yang lain untuk menyelamatkan Udin. "Kang, si Udin Kang, hayu tulungan si Udin!" teriak tukang sate. Para pedagang yang awalnya ogah terlibat dengan pertikaian itu mau tak mau turun tangan karena Udin bisa saja mati dikeroyok geng motor itu. "Berhenti! Berhenti! Astagfirullah, ini orang bukan hewan," ucap salah seorang pedagang sambil melerai anak buah Baung yang sangat nafsu menghajar Udin. Tukang sate menghampiri Baung dan berbicara baik-baik. "Kang, sudah Kang, hentikan pertikaian ini. Kasihan Udin sudah babak belur," kata tukang sate. Melihat darah yang keluar dari mulut Udin, akhirnya Baung menghentikan amukan anak buahnya. "Cukup, dia sudah tepar," kata Baung. Kemudian Baung berteriak di tengah jalan, "Ini peringatan untuk kalian semua. Siapa saja yang berani denganku akan bernasib sama dengan Udin," ucap Baung sambil mengacungkan sajam ke langit. Ketua geng motor itu pun pergi meninggalkan lokasi pertikaian bersama anak buahnya. Brong, brong, brong. Iring-iringan geng motor itu langsung ngebut menarik tali gas motornya. Sementara Udin tergeletak tak sadarkan diri. "Cepat bawa Udin ke puskesmas," kata tukang sate. Para pedagang pun segera mengevakuasi Udin. Keributan malam itu membuat suasana di Jalan Ciwastra jadi tak kondusif. Para pengendara motor yang hendak mampir pun mengurungkan niatnya. Bahkan yang sedang jajan di tempat pun langsung pulang karena ketakutan. Akibatnya tempat jajan itu jadi sepi pembeli. "Bodoh eta si Udin, buat apa mencari perkara dengan geng motor itu?" kata seorang pedagang yang mengeluh karena dagangannya tak laku. Tukang sate juga kena imbasnya. Tapi karena kedekatannya dengan Udin, ia tak serta-merta menyalahkan Udin. Karena sebenarnya pertikaian ini dimulai oleh pihak geng motor itu sendiri. Para pedagang berkerumun di lapak tukang sate dan membicarakan solusi dari pertikaian itu. Mereka berpikir kalau sudah begini, geng motor itu pasti akan kembali datang dan memalak para pedagang. Hal itu jelas akan merugikan para pedagang. Yang lebih parah lagi, sampai seminggu ke depan bisa dipastikan kalau Jalan Ciwastra pasti akan dihindari para pengendara karena kemunculan geng motor itu. "Siapa yang mau beli dagangan kita nanti?" ucap seorang pedagang. Tapi si tukang sate mencoba terus meredam emosi para pedagang. Di momen itu, tiba-tiba seorang intel berhenti di lapak tukang sate. Ia berniat membeli sate untuk makan malam. Sebut saja namanya Andi. Saat memasang standar 1 motornya, Andi tak sengaja mendengar obrolan para pedagang yang menyebut-nyebut geng motor. Melihat kedatangan Andi, si tukang sate langsung meminta para pedagang untuk kembali ke lapak masing-masing. Sudah, nanti saja ngobrolnya. Ada yang mau makan?" kata tukang sate. "Pak, satenya 1 porsi, sambalnya dipisah ya," ucap Andi lalu duduk di bangku plastik. Sambil menunggu satenya matang, Andi mencoba menggali informasi. "Sepertinya habis ada keributan ya Pak?" tanya Andi. "Iya Kang, tadi ada sedikit keributan. Biasalah, masalah di jalan," jawab tukang sate yang kelihatannya tak ingin membahas soal itu. Andi menyadari gelagat tukang sate yang menyembunyikan sesuatu. Lalu ia berdiri dan memperhatikan lokasi sekitar. Gerobak surabi milik Udin terlihat masih acak-acakan di bahu jalan. Di sana juga ia melihat bercak-bercak darah. Andi tahu kalau ada yang tidak beres di lokasi tersebut. Usai menyantap sate, ia langsung membayarnya dan berjalan ke suatu warung. "Teh,
rokok Sampurna Mil sebungkus ya, kata Andi. Kemudian Andi membakar rokok menggunakan korek gas yang digantung di jejeran ciki-ciki. Teh, memangnya ada apa sih rame-rame di sana? Tanya Andi ke penjaga warung sambil menunjuk gerobak Udin yang sedang dirapihkan para pedagang. Oh itu, tadi ada geng motor menyerang pedagang surabi, Kang, jawab si teteh warung. Dia pun menceritakan awal mula keributan sampai terjadi penyerangan yang dilakukan sekelompok geng motor. Andi yang malam itu tengah patroli tanpa menggunakan seragam polisi meresponnya dengan wajah terkejut. Hah? Beneran geng motor teh? Tanya Andi. Sebisa mungkin ia menyembunyikan identitasnya sebagai aparat. Iya betul, malah dia sempat mengancam para pedagang di sini, ucap si teteh warung. Sedikit demi sedikit Andi mulai menemukan titik permasalahannya. Setelah itu, ia pergi menuju Polres dan melaporkan adanya penyerangan geng motor itu pada Kanit Reskrim bernama AKP Galuh. Di kantor polisi itu, Andi menceritakan apa yang ia dengar dari teteh warung tadi. Kemudian Galuh membuka sebuah dokumen berisi daftar hitam yang sedang diawasi kepolisian setempat. Galuh mengungkap kalau akhir-akhir ini di Jalan Ciwastra memang kerap dilalui sekelompok geng motor. Namun kemunculan mereka sulit diprediksi karena biasanya geng motor itu hanya akan berbuat brutal saat menargetkan seseorang. Bahkan tak jarang banyak korban salah sasaran. Yang meresahkan adalah tiap mereka beraksi turun ke jalan, mereka tak sungkan memamerkan berbagai jenis sajam sambil berkendara ugal-ugalan. Galih memutuskan untuk ke lokasi malam itu juga. Namun Andi menahannya. Ia meminta Galuh untuk standby saja. Jangan terburu-buru, Pak. Biar saya saja yang memonitor situasi di sana. Besok, Bapak standby saja di kantor sampai saya menghubungi Bapak, kata Andi. Mereka pun menyusun strategi untuk operasi besok malam. Andi sangat yakin kalau geng motor itu pasti akan datang lagi ke Jalan Ciwastra. Keesokan harinya, selepas azan Isya, Andi berangkat menuju Jalan Ciwastra dan berhenti di sebuah ruko kosong yang gelap tanpa penerangan. Sambil menatap situasi di sana, si Intel membakar rokok dan menyeruput kopi hitam yang ia pesan. Menit demi menit berlalu, tak terasa sudah 2 jam Andi duduk di sana. Namun Baung dan geng motornya tak kunjung datang. Kemudian ia dihampiri seorang bapak-bapak yang mencurigai gerak-gerik Andi. Ternyata itu adalah pemilik ruko yang rumahnya tak jauh dari sana. Heh, kernaon maneh? Maboknya? Indit sia, ulah mabok di ruko aing, ucap si bapak sambil memegang sebatang bambu pendek untuk mengusir Andi. Polisi yang tengah menyamar itu mencoba menjelaskan kalau dirinya sedang menunggu pacar. Si bapak malah makin geram. Ia khawatir kalau rukonya digunakan tempat mesum oleh Andi. Karena terus-terusan mengusir, Andi pun berdiri dan menaiki kendaraan roda 2-nya. Namun, ketika Andi hendak mengengkol kickstarter motornya, tiba-tiba saja terdengar gerungan motor dari arah timur. Rong, rong, rong. Si bapak yang mengusir Andi segera kabur saat mendengar gerungan motor itu. Andi mengurungkan niatnya untuk beranjak dan memperhatikan sorot lampu sekelompok motor yang ugal-ugalan itu. Saat gerombolan itu melewati Andi, terlihat beberapa di antara mereka yang mengacungkan sebilah parang sambil terus memacu laju roda 2-nya. Tidak salah lagi, mereka adalah geng motor yang diketuai Baung. Andi segera menghubungi Kanit Reskrim AKP Galuh. Monitor Pak, target sudah di lokasi. Mohon perhatian, kata Andi. Galuh dan 5 polisi bawahannya pun meluncur ke lokasi. Sementara itu, Baung dan geng motornya menepi dan mulai memalak para pedagang yang berjualan malam itu. Tak ada yang berani melawan. Satu persatu para pedagang memberi sejumlah uang yang mereka minta. Yang lebih mengesalkan, meski sudah diberi uang, mereka juga bersikap sok preman dengan menyomot makanan yang dijajakan para pedagang. Dengan nekatnya, Andi pun menghampiri Baung dan menepak bahunya dari belakang. Kang, iuran apa ini? Jangan seenaknya begitu. Kasihan para pedagang.
kata Andi. Baung menatap sang intel dengan mata melotot. "Saha maneh?" tanya Baung. "Akang tidak perlu tahu siapa saya. Cepat kembalikan uang mereka," gertak Andi penuh nyali. Sontak para pedagang mulai merapihkan dagangan mereka. Suasana berubah mencekam. Salah seorang anak buah Baung mulai mengayun-ngayunkan parangnya. "Sikat saja bos, mau jadi pahlawan dia," gertak anak buah Baung. Tanpa aba-aba lagi, Andi mulai diserang oleh orang itu. Dengan sigapnya, Andi menghindar dan mundur beberapa langkah ke belakang. "Saya peringatkan sekali lagi, itu bukan mainan. Ayo tarung dengan tangan kosong," kata Andi. Sebenarnya Andi sendiri menyimpan pistol di pinggangnya, tapi ia masih mengulur waktu. Anak buah Baung kekeh tak mau melepaskan parangnya dan terus menyerang Andi. Intel itu cuma bisa menghindar. Ketika mendapati celah, Andi langsung menendang tangan orang itu hingga parang di genggamannya terlepas. Andi bergerak cepat meringkus anak buah Baung dan memborgol tangannya. Baung terkejut melihat borgol yang digunakan Andi untuk meringkus anak buahnya. Baung segera menyuruh anak buah yang lainnya untuk menghabisi Andi. Namun, nasib baik masih memihak Andi. Belum sempat mereka menyerang, terdengar sebuah tembakan peringatan mengudara. Dar, dar, dar. Anak buah Baung yang hendak menyerang Andi pun lari tunggang langgang. "Bos, lari bos, itu polisi." Di saat yang lainnya kabur, Baung bersama satu anak buah andalannya masih berdiri santai. "Jangan takut, gua habisin semuanya," kata Baung sambil memegang balok kayu. Galuh bersama pasukan mendekati Baung dengan sangat hati-hati. Ia meminta bawahannya agar tidak sembarangan melepaskan tembakan. "Ternyata benar dugaanku. Kau lagi. Cepat letakkan senjatamu dan tiarap," gertak Galuh. Alih-alih menyerahkan diri, Baung malah memasang kuda-kuda untuk menyerang Galuh. "Apa kau mau menangkapku?" "Beak si aku aing," ucap Baung menolak perintah Galuh. Ketua geng motor itu dikepung oleh 5 polisi bawahan Galuh. Dari belakang, Baung diselengkat dan terjatuh. Anak buahnya juga dipukul di bagian kepala. Bruk! Keduanya langsung berdiri dan ngamuk tak karuan. Baung melayangkan baloknya secara random. "Berdebah, maju sini," kata Baung. Di sisi lain, anak buah andalan Baung mulai ciut nyalinya. Ia benar-benar takut kalau polisi itu menembakkan peluru panas. Segera saja anak buah Baung lari dan menaiki motornya. Satu polisi mengejar. Liciknya sambil menyela motor, anak buah Baung mengacungkan parang dan mengancam polisi yang mengejarnya. "Jangan berani-berani mendekat, atau gua sabet pakai parang." Setelah motornya menyala, anak buah Baung menarik gas dan menjemput si bos yang masih duel. "Brung, brung, brung. Ayo cepet kabur bos." Baung pun naik di belakang. Sebelum keduanya melaju, Baung sempat menghantam balok kayu ke kepala salah satu polisi. Prak! Beruntungnya polisi tersebut menggunakan helm dan tak mengalami luka yang berarti. Keduanya pun memacu motor hingga roda depannya terangkat. Namun dengan sangat tenang, Galuh akhirnya mengeluarkan senapan apinya dan mengeker kaki Baung dengan sangat terukur. Dar, dar, dar. Peluru panas pun bersarang di kaki Baung. Motor mereka oleng dan nyungsruk di saluran got. Andi pun segera berlari dan memborgol Baung beserta anak buahnya. "Cicing maneh jagoan kampung," kata Andi meledek. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa bersembunyi di balik dagangannya. Sudah, semuanya pulang. Jangan ada yang dagang dulu," kata Galuh sambil menenangkan keadaan. Mereka pun manut dan menutup lapak lebih cepat. Keesokan harinya, Baung diinterogasi di kantor polisi. Dia diminta untuk menyebutkan orang-orang yang terdaftar dalam anggota geng motornya. Namun di luar dugaan, Baung masih saja keras kepala. Alih-alih takut pada aparat, dengan sombongnya Baung malah berkata, "Nggak usah bawa-bawa anak buah saya panglima perangnya," kata Baung. Usut punya usut, ternyata Baung masih berada dalam pengaruh alkohol hingga dirinya sering ngelantur ketika diinterogasi oleh pihak berwajib. Atas tindakan kejahatan dan melawan kepolisian, Baung pun harus mendekam di penjara. Selesai.
Oknum-oknum seperti Baung inilah yang membuat stigma buruk di kalangan komunitas motor. Padahal banyak juga komunitas motor yang rajin melakukan aksi-aksi sosial. Kita berharap ke depannya semoga para geng motor yang brutal dapat ditertibkan oleh para pihak berwajib. Demikian cerita Tilas Tapa kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.